Desa Gelapan menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan. Dengan luas wilayah 425 hektar, desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat umumnya. Berdasarkan data demografis desa tahun 2024, total penduduk desa Gelapan mencapai 1.897 jiwa, yang mana terbagi menjadi 5 rukun warga dan 18 rukun tetangga. Dari 3 dusun diantaranya, Dusun Kerajaan, Brebes, dan Nangkluk, mereka semua hidup damai dan saling berdampingan. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, puskesmas pembantu, 2 masjid, dan 5 musola. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Gelapan mempunyai 1 sekolah dasar, 1 taman kanak-kanak, dan 1 kelompok bermain. Desa Gelapan telah mendapat penghargaan sebagai juara 1 Lomba SDGs Desa tahun 2023, sekaligus menjadi salah satu desa yang mewakili region Jawa Bali. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan mulai terbangun dengan ikatan ekonomi. Ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya bertani dan berwirausaha. Pembangunan desa wisata mempunyai manfaat di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, iptek, sosial budaya, dan lingkungan. Desa wisata membuat kesejahteraan warga setempat meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Desa Gelapan juga ingin menjadi desa wisata dengan menggali potensi wisata yang ada berupa bendungan air peninggalan zaman Belanda. Keseluruhan penduduk Desa Gelapan memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agama dan nuansa religius dan kental, seperti rutinan manakib, pembacaan maulid al-Barzanji, dan yasinan di masjid setiap hari pada Kamis malam. Desa Gelapan mempunyai sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya yaitu masjid di daerah Dusun Brebes. Masjid Ziyadut Taqwa yang berada di Dusun Brebes, Desa Gelapan, Kecamatan Gubuk, RT 2 RW 3, merupakan warisan pada zaman dahulu. Berdirinya masjid ini menurut tulisan yang ada di dalam ornamen masjid, tertulis pada tahun 1473. Tulisan tersebut berbentuk pahat atau ukiran di kayu-kayu. Itu berdirinya Masjid Ziyadatul Taqwa yang ada di Dukuh Brebes di Gelapan ini. Itu kalau saya itu ya tinggal menemu sebagian tulisan yang melekat pada saka. Sebab kalau secara tertulis warisan sejarah dari dulunya memang tidak ada. Cuma yang di saka itu kok ada tulisan
tahun itu 1473. Itu berbentuk pahat, ukiran, masih sekarang itu masih kelihatan jelas. Kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid ini masih lestari, yang dilanjutkan dari generasi ke generasi. Salah satunya acara Maulid Nabi, yaitu terdapat ancak besar yang dibawa 4 keluarga per ancak. Nah, itu untuk kegiatan keagamaan. Itu ya saya masih langsungkan yang dulu sudah diauratkan atau sudah dilaksanakan oleh dari simbah-simbah dulu. Itu masih saya uri-uri karena itu ya merupakan kegiatan keagamaan yang walaupun tradisional itu ya saya pertimbangkan itu bagus gitu. Misalkan ya seperti kemarin itu ada pas hari Maulid Nabi, kita baca Maulud juga itu ya lagunya ya seperti yang dulu diwariskan oleh mbah-mbah saya seperti itu, sehingga ini masih saya uri-uri untuk rekan-rekan muda itu terus saya ajak untuk belajar ya nguri-nguri tinggalan mbah-mbah kita seperti itu. Terus juga ada selamatan itu juga masih saya langsungkan. Selamatannya seperti Rajabiyah, Maulidiyah itu kan itu pakai ancak besar gitu. Itu dirombong warga, nanti orang 4 membuat satu ancak besar, yaitu nanti ya terus dibawa ke masjid pakai ingkung seperti itu. Keunikan dari Masjid Ziyadut Taqwa, terutama tiang masjid bagian dalam terbuat dari kayu jati asli dan lantai. Dinding serta langit-langitnya masih berupa kayu. Beda dari masjid pada umumnya, zaman sekarang yang berupa tembok atau caur semen. Selain itu, bagian tiang di dalam masjid terdapat ukiran-ukiran Arab atau pegon. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang antara alam dan manusia, bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang semua saling membutuhkan dan juga saling mengasihi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sekretaris Desa 8 Kecamatan Upu, Kabupaten Grobogan, sekaligus menjadi pendamping dari KKN IAIN Kudus, ingin menyampaikan suatu pesan dan harapan. Kesan saya selaku pendamping, selaku Sekretaris Desa selama ada anak-anak KKN dari IAIN Kudus, semua kegiatannya yang memberikan nuansa baru, yaitu nuansa religi dengan memberikan pembelajaran baca Al-Quran sekaligus mengisi pengajian di musola maupun mengikuti kegiatan keagamaan di masjid atau musola ataupun di lingkungan masyarakat kami di Desa 8. Pesan saya setelah nanti anak-anak KKN IAIN Kudus kembali ke bangku kampusnya untuk belajar lebih baik dan nanti kedepannya untuk menjadi orang-orang yang berdisiplin, bertanggung jawab, sehingga kedepannya menjadi orang-orang yang sukses dan ketika terjun di masyarakat dapat diterima di masyarakat menjadi orang-orang yang baik. Harapan saya dari semua kegiatan anak-anak KKN IAIN Kudus semoga bermanfaat bagi warga kami, dapat membuat menambah kesejahteraan bagi warga kami dan juga bagi anak-anak kami lebih mendapatkan prestasi yang lebih baik hasil dari kegiatan
belajar mengajar maupun belajar membaca Al-Quran yang telah diberikan oleh anak-anak KKN IAIN Kudus. Itu harapan kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.